itunya ini. Jadi ini saya ambil dari ini dulu, saya ke mainnya dulu. Jadi kemarin kita setelahnya sudah sampai sweet gas ya. Sweet gas sesuai ini, sekarang kita masuk ke kolom yang di high ini. Nah, kita klik di sini. Klik di sini. Kemudian kita buka di sini. Tapi ingat lagi, ada berbeda di sini ya. Di sini ini sweet gas. Sweet gas ini kita nggak bisa langsung masukkan ke ini, kemana ke 2D high ini ya. Karena apa? Karena sweet gas itu kemarin basisnya basis 2. Ingat, waktu kita menghitung sweet gas itu kan kita pakainya amin package ya. Sementara kalau ini kita pakai Ken Robinson, itu sebabnya kita tidak bisa menggunakan secara langsung. Jadi kita sebetulnya bisa sih. Jadi maksudnya kita nggak bisa menggunakan feed gasnya ini langsung kemari. Feed gas itu sebagai feed gas di sini. Kita pakai senyawa antara di sini paling kita anggap di sini sebagai 2D high. Ya. 2D high ini. Jadi biasa kita define from other stream. Define from other streamnya adalah sama dengan sweet gas tadi ya. Sama dengan sweet gas. Oke. Oke, tapi penting ini bahwa ini basis 2 harus kita berubah dulu ke basis 1 lagi. Ya, jadi sweet gas itu basisnya basis 2, itu yang main package. Maka ini harus kita kembalikan lagi ke basis 1. Ini basis 1. Jadi sekarang ininya sudah basisnya basis 1, yaitu yang basis 1 itu yang Ken Robinson. Basis 2 itu amin package. Oke. Jadi kita baru tahu feed gasnya aja nih kan. Kita baru tahu feed gasnya saja. Berapa ini kita belum tahu. Ini sebaiknya kita copot dulu ya. Ini sebaiknya sambungannya, tapi nggak. Kalau ini kelihatannya nggak masalah. Kalau yang anggu yang masalah. Kalau ini tidak terlalu masalah. Oke, sekarang kita gunakan spreadsheet. Spreadsheet ini di sini untuk menghitung desain tadi ya. Kelihatannya kita perlu banyak, nanti ini ganti aja jadi 8. Kolomnya 8 sudah nggak. Kolomnya sih nggak perlu ya, ini 4 juga cukup ya. Yang perlu ke bawahnya nih, misalnya ini kita jadi 20 rows-nya. Oke. Di spreadsheet. Jadi langkah pertama yang harus kita hitung di sini adalah kita harus menentukan nilai ini, WN+1. WN+1 itu adalah water content dari ini, dari ini nih, 2D high. WN+1 itu adalah water content dari 2D high. Sehingga ingat waktu kemarin jadi water content yang dipakai terus ya. Jadi sekarang ini water in 2D high gitu ya. Ini kemudian di sini flow 2D high ya, 2D hydration. Kemudian di sini baru water content-nya. Water content. Jadi ini kalau kita lihat, kita klik kanan ya, import variabel. Jadi dari streamnya tadi adalah 2D high. Ini 2D high. Kemudian karena komponen mass flow dari air. Komponen mass flow dari air. Oke. Jadi ini saya kasih indikasi di sini, ini dari Unisim ya, dari Unisim ambilnya. Flow to the high juga sama, flow to the high itu kita ambil dari import. Tapi to the high, tapi yang kita ambil adalah molar flow-nya. Ini molar flow. Oke, kalau molar flow nggak ada komponen karena langsung molar flow. Ini juga Unisim. Sementara water content-nya itu dihitung, water content itu sama dengan B1 per B2. Jadi ini calculated. Jadi ini water content-nya
sekitar sini. Kalau punya anda berapa? Sekitar 70 harusnya. Ya. Beda apa ya? Nggak masalah kan beda waktu itu kita beda apa beda komposisi gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi sudah 70-an kan atau 69 itu ya. Jadi ini adalah WN plus 1 nih. Ini WN plus 1. W1 nya target kita, W1 itu adalah target kita misalnya 7 ya, kita mau 7 ya. Jadi W1 misalnya 7. Ini target dry gasnya ya, target untuk dry gasnya 7 1 mmSCF. Ini W1 nya. Ini W1 nya. Kemudian untuk menghitung W1 ini, kemudian kita ingin menghitung W0 ya. Kita ingin menghitung W0 sekarang. Untuk menghitung W0 ini kita perlu data X0 dan gamma. Ingat tadi X0 dan gamma itu fungsi apa tadi? Fungsi konsentrasi glikol kan? Nah, berarti kita harus tentukan dulu XGA-nya di sini. Jadi XGA-nya, glikolnya. Jadi misalnya kita pakai 0,99 lah ya, atau 99% ya, atau ya 0,99 ya, 0,99 ini berarti ini kita tetapkan ya, atau ini datar. Oke. XGL ini. Nah dari XGL ini baru kita bisa tentukan itu berapa X0. X0 itu tadi kita bisa gunakan persamaan nah ini X0 kita gunakan sama ini, kita hitung pakai ini X0. X0 ini sama dengan ini kita hitung X0 nya. X0 itu sama dengan ini bukan 100 kalau karena kita SGR nya pakai 0 ya, berarti SGR nya di sini bukan 100 tapi 1 ya, karena kita pakai persen, kita kan pakai 1 dikurang XGA nya itu di B5 ya, kurang B5 dibagi 18. Nah ini sebetulnya ini harus dikurung dulu nih, kurangnya 2 kali baru dibagi lagi dengan ini, berarti 1 dikurang permukaan, kurungnya 3 kali nih berarti nih. Karena untuk yang ini kan bukan permukaan 3 harus 3 yaitu yang sama dengan ini 1 kurang B5 dibagi 18 ya, turun lagi kan, kemudian ditambah sorry ini persamaan ini kayaknya enggak, persamaan ini harus ini dah, harus nggak bisa pakai ini, sorry saya salah. Persamaan ini kayaknya ininya berarti XGA nya bukan kenapa saya hapus ya, dulu harusnya saya ganti aja XGA nya ini bukan 0,99 tapi yang kita pakai 99 ya, yang kita pakai 99 sorry. Jadi persamaan ini harus dalam persen. Jadi ini lagi 100 dikurang B5 ya, B5 per 18 dan 3 100 kurang B5 dibagi 18 itu ditambah SGA nya tadi B5
Oke. Ini berarti ini dari persamaan berapa tadi ini dari nggak ada di sini, saya nggak ada di sini persamaan berapa ya? Oke, saya sebutkan calculated aja ya, satu calculated aja ya. Calculated. Oke, sekarang gamanya. Gamma itu dari gambar. Kalau gamma itu nggak bisa dihitung, gamma itu harus dari gambar ini. Gamma itu yang ini, ini koefisien. Jadi kita pakai tadi SDA-nya berapa? 99. Kemudian kalau kita pakai ininya 40 derajat Celcius, berarti dia ada di sini nih. 0,61, 2, 645 lah ya kira-kira ya. 0,645 ya. Ya, ininya sama dengan ini gambarnya 0,645 ini dari gambar ya, dari ada di gambarnya nggak? Saya nggak ada di sini gambar ya. Pokoknya dari gambar lah ya, gambarnya. Berarti dari sini baru kita bisa hitung W0. W0 nya itu sama dengan tadi WN plus 1, WN plus 1 nya itu ada di B3 ya. B3 dikali X0 nya itu ada di B6 dikali gamma nya itu ada di B7. Ini berarti dikali. Oke, sekitar 3 ininya. Oke ya, berarti sekarang harus bisa kita hitung EA nya, efisiensi absorpsinya. EA nya itu berarti sama dengan ini tadi UN plus 1 dikurang W1. Yang pertama itu berarti UN plus 1 nya itu adalah di B3 dikurang yang baru dihitung tadi dikurang apa? Kaget B4 ya. B4 dibagi B3 dikurang yang baru itu B8 ya. B8. Nah, ini kita dapat 0,95. Artinya ini benar nih, berarti kita masukin EG99 itu betul. Boleh, maksudnya boleh ya, karena EA-nya tidak lebih besar dari 1. Berarti EG yang 99% ini bisa digunakan untuk kasus ini. Oke, berarti EA sudah dapat. Tadi step berikutnya kita tentukan A-nya sekarang. Nah, kita tentukan A ini. Maka saya bagi dua nih sekarang nih. Untuk menghitung ininya, menentukan ininya. Ini. Jadi EA-nya 0,95 ya. 0,95. Sekarang 1, 2, 3 ini yang pakai 1,5. Kayak 0,95 itu adanya di ini 90, 91, 92, 93, 45 ya. 95 yang ini. Kita pakainya yang 1 nggak mungkin ya, jadi pakainya yang 1,5 dengan yang 2 aja. Jadi yang 3 ini pakai yang N-nya 1,5, yang sisanya pakai yang N-nya 2 ya. Sekarang kita hitung satu-satu. Di sini N-nya 1/5, di sini N-nya 2 ya. Bukan dong, 2/2. A-nya berapa di sini? Yang 1,5 berapa A-nya? Yang sini. Tidak mau. Ada di 95 itu ada di 98, 97, 95 ini ya. Berarti ini ya. Kalau A-nya 1,5 itu ada di angka berapa di sini? Ini
8 di sini loh. Berarti ini dia ambil setengah kan ya? 6,5 ya? Kan? 6,5. 6,5 ya, lo baca 6,5 ya? Memang nggak sampai 7 tapi kan 8, 7, 6, 5 ya. Nah, nggak sampai 7 tapi kan harusnya maksudnya bukan 6,5 gitu maksudnya. Iya, iya. Ya. Oke, nah kalau yang dua coba yang dua. Berapa? 4 ya, yang dua 4. Oke, yang dua 4. Oke. Ya, hanya sekarang berarti coba yang pakai itu sekarang ada masukkan di sini. Jadi saya pakainya yang saya pakainya yang A yang 2 ya. Yang N yang 2 ya. Yang N yang 2 saya pakai berarti 4 ya. 4 di sini. Dari figur untuk N sama dengan 2 ya. Oke. Kemudian setelah hitung A ini baru kita hitung ini nih. Untuk hitung LO kita harus tahu A sudah tahu Vn+1 nya, nanti kita dari gasnya kita tahu ya, flow rate gasnya kan udah ada. Ini Vn+1 sebetulnya ini nih. Ini Vn+1 nih. Ini kan feed gasnya nih yang masuk kan. Ini sebetulnya bisa dalam satuan ini, tapi kalau glikol bukan yang namanya CFD, nanti satuannya adalah kalau untuk glikol satuannya per mol per hour nanti. Jadi kalau kita lihat ini yang di sini yang feed gas ini yang 154 ini untuk gas. Jadi kalau untuk satuan itunya adalah ini satuan, kalau untuk liquidnya ini sekitar ini 16.460 per mol per hour ya, kalau untuk glikol yang liquidnya seperti ini. Tapi ini tidak bisa juga satuan flow rate-nya ya, ekuivalennya ini nggak masalah. Jadi ini misalnya kita masukkan sekarang X0 nya dulu ya, X0 kita masukkan 16.640 ya. Sorry, L0 nya ya. Jadi L0 nya kita ambil dari sini. L0 nya itu sama dengan cari L0 nya. Ini sama dua-duanya ya. 16.460 ya. Ini 1,4 ya, berarti 16.000 ya. Ini kan 1,6 ya, berarti 16.000. Ini juga 16.460. Satuannya mol per hour. Berarti kita masukkan di sini di ininya Vn+1 nya itu sama dengan, bukan N0, itu saya salah, bukan L0 ini. Maksudnya ini Vn+1. Satunya itu yang atas itu, jadi di sini sekarang jadi 16.460 ya, 16.460. Ini kita ambil dari unisim ya, dari unisim. Ini per mol. Tadi satuannya per mol per hour ya, per hour ini dari unisim. Oke, kemudian kita bertukar. Kalau tadi mana persamaannya? Ada nggak? Kan tadi 2,11 dari suangan -5 ya. Nah itu tadi. K di sini ya. K itu sama dengan 2,11 kali 10 pangkat -5 dikali Wn+1 kali gamma ya. Atau ini langsung kita hitung aja nih. Jadi K-nya langsung bisa kita hitung. Di sini K itu sama dengan berapa tadi, 2,11 E-5 aja ya, E-5 aja, kalau itu semuanya itu tulisnya E-5 aja dikali Wn+1 nya itu di sini di kolom berapa? B3. Gamanya ada di kolom B7. Ini berarti kalkulatif ya. Jadi K-nya berarti L0 nya ini sama dengan, berarti ini sekarang L0 nya berarti A kali ini. Kalau saya tadi pakai A nya 4 ya, berarti saya di A nya itu ada di kolom B10 sama B10 dikali
Render satunya itu ada di B11 ya. B11 kali B12 ya. B12. Ini satuannya adalah konmol per hour ya. Satuannya konmol per hour. Kalau yang 1,5 berapa? Berapa? Nggak masalah, nggak masalah. Nah ini angkanya kita masukkan di sini. Di saya bisa dapat 65,7 ya. Saya dapatnya 65,7 pound mol per hour ya. Pound per hour. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Di yang ininya nih, TG ini. TG-nya. Jadi pressure-nya udah, temperaturnya tadi kita pakai 40 itu berapa? Jadi 104 ya. 104. Karena kan tadi di gambar ini kita pakai yang 40 ya. Yang mana tadi? 104 ya, ini ya, 40 ya. Oke. Kemudian ini komposisinya tadi, komposisinya ini kita harus, ini sudah mass fraction ya. Kita pakai 99, kebetulan ini juga sudah 99 ya. H2O-nya 0,01 berarti TEG-nya 0,99 ya. Ini sudah ya. Oke. Kemudian sekarang tinggal flow rate-nya. Flow rate-nya itu tadi kita dapat berapa di sini? Yang punya saya 65,7 ya. 65,7, tapi satuannya saya ganti dulu nih. Satuannya di sini pindah di sini. Di drag ini satuannya tadi saya buat pound mol per hour ya ini ya. Pound mol per hour. Yang ada juga yang 1,5 ganti tadi itu. Berapa tadi yang 100 berapa gitu pound mol per hour. Oke sudah. Nah sudah, sekarang tinggal diklik ininya nih. Ini tinggal diklik keran. Oh sorry. Tekanannya belum. Tekanannya ini tadi sesuai dengan ini. Gas tadi kan 560, ini 550. Berarti di sini tekanannya 560. Di sini 550. Diisi dulu ini. Diisi tekanannya udah sekarang. Oke sudah. Oh iya sorry saya salah, saya 8. Saya kan saya 2 tadi ya. Berarti saya 8. Yang 1,5 pakainya 6. Jadi ini saya lagi ya saya. Ini berubah lagi nih, ini 560. Ini ya, saya 8. Saya pakainya 8. Kalau yang 1,5 6, kalau yang saya akan buat jadi 8. Nah ini yang penting adalah dry gas-nya ini. Sekarang kita cek dry gas-nya ini, apakah dia memang lebih sudah memenuhi target kecil dan 7 atau tidak ya. Berarti kita hitung balik lagi sama seperti ini nih. Oh ternyata kita perlu di tekanannya perlu juga ya, perlu. Atau di sini aja bawah aja ya, kita hitung di bawah aja nih kita tutup. Jadi sekarang water in dry gas, kemudian flow dry gas, kemudian sini water content. Water content ya. Jadi sebenarnya kita mau ngecek berapa W1 keluarannya dari simulasi. Jadi ini water in dry gas, kita klik dulu sama di import variable dari dry gas di sini, kemudian sama sini komponen mass flow dari air. Ya. Kemudian di sini dry gas, tapi molar flow, oke. Kemudian water content-nya biasa, ini berarti ini sama dengan B15 dibagi B16 ya. Kalau dapatnya 4,6 kan dibuat 7 ya. Kalau yang 1,5 berapa? 4,8 ya, hampir sama ya. Saya dapatnya di sini 4,6 ya. Jadi hampir-hampir mirip. Nah itu kan bacanya tadi ya agak ini lah ya tadi. Bacaan 6, berapa gitu ya. Tapi angka ada udah deket ya 4,8 dari 4,8. Nah sekarang tadi yang penting ingat di sini nih, yang penting di sini tadi bahwa di sini itu tadi temperaturnya waktu dari generasinya ini tadi temperaturnya itu tidak boleh melebihi yang
404 ya, kita pakainya 400 tuh nanti. Kita pakainya 400 sebagai ini ya, sebagai patokannya. Di awal itu ya. Ini ya, pakai 400. Oke. Jadi ini biasa, ini di LP-nya biasa nih di sininya dulu kita turunkan dulu nih tekanannya jadi 90 ya. 90. Oke sudah, ini sudah biru dengan pitnya, sudah ya. Nah ini kita masih pakai tekanan 15 ya. Kita kan pakai monitor tadi, tagging buttonnya kita maunya berapa tadi? Kan view kita yang kita pakai kan tadi ini sudah mass fraction ya. Kita maunya berapa tadi? Yang kita pakai linknya 0,99 kan? 0,99. Kemudian yang kita pakai reflux ratio-nya aja nih, TRF-nya nanti akan dihitung sama dia. Ini yang kita inginkan nih, TRF-nya berapa nanti. Misalnya reflux ratio-nya kita pakai 10 gitu ya. Ini kita klik aja aktif 2 nih, kita aktifkan 2. Keren nggak? Masih. Oh, baiklah. Convert. Nggak convert. Yang 1,5 convert. Enggak. Ini udah masuk 0,99. Yes. Coba di reset dulu. Ganti misalnya ini ganti 5 gitu coba mau nggak? Oh iya mau. Mau? Ah, Mau nggak yang ganti 5? Temperaturnya berapa? temperatur di Ini kan ada bawahnya ada TRF ini. Ini temperaturnya yang saya 397. 397. 397 sama ya? Nah, artinya ini di bawah 400 berarti oke nih. Kan kita tadi targetnya harus tidak boleh lebih dari 400 kan? Ini dia cuma 397 berarti oke, nggak masalah. Jadi si reflux ratio ini kita trial. Kenapa? Reflux ratio ini berarti Iya ya, di reflux ratio-nya ya. Reflux ratio itu adalah ya. Jadi ini ada sini, ada kemari ya. Jadi ini dari kondenser ini nanti adalah rasio yang dikembalikan ke sini terhadap ini. Ya, yang dikembalikan sini terhadap yang keluar ini. lebih baik yang mantap lagi. Ini Nggak convert ya, belum nggak convert juga yang 1,5. saya mau dari 5. Di reset dulu, reset baru di run coba. Reset terus run. Komponennya kayak gitu. Yang kayak gitu datang kan? Udah mau sekarang? Temperatur berapa? 397. Oke. Artinya ya memang itu sama karena kita targetnya memang sama-sama itu kan. Karena yang di sini kita nggak beda nih, kalau beda sini kita nggak beda. Kita mau glycolnya itu 397. Nah, ini biasa di make up-nya ini. Make up-nya ini tekanannya kita misalnya sama 14,7 ya, 14 tekanan kita simpan di atmosferik. Kemudian suhunya kita katakanlah 90 ya. Nah, dia udah hitung sendiri nih. Karena kita sudah masukkan tadi komposisinya di sini glycolnya itu 99 dengan 1 ya. Jadi ini make up ini sama dengan lossesnya nih. Berarti kalau di lossesnya lumayan besar juga ya, di sini 326,3. Glycol yang hilang itu 326,3 per hari. Ya. Lumayan besar. Pon ya. Kita kalau kilonya dibagi 0,5 ya. Lebih bisa lagi ya lossesnya ya. Nah itu nanti itu dioperasi lah nanti di bagaimana dia ini aja bisa. Mungkin dengan mempermainkan reflux ratio bisa di ini kan kita masih bisa. Atau di sini juga, di sini kan saya pakainya ini supaya gampang aja nih keluarnya uap. Kalau mungkin kalau keluarnya jadi pakai total condenser itu akan lebih enak. Ini kan saya pakainya ini apa? Kondensernya ini jenisnya full reflux kalau nggak salah misalnya.
Ya ini pakai Fluifax ya, jadi memang produknya ini gas nih. Jadi sebelum kalau kita pakai metode kondenser mungkin nanti bisa jadi rendah lagi. Nanti itu bisa dimain sendiri lah, tapi sebetulnya inti saya adalah yang di depan tadi ya. Tapi ini bisa kita gunakan sebagai mainan untuk simulasi itu bisa. Oke, ini jadi udah solve nih sekarang ini. Nah sekarang yang berikutnya adalah tadi ini menentukan diameter kolom sekarang. Menentukan diameter kolom tadi pertama kita harus hitung ini. Kita harus hitung V dulu ya. Untuk menentukan V kita harus tahu KS, OL dan rho G ya. Oke, berarti kita harus jumlahnya harus segininya, kolomnya ini harus ininya ada banyak, kita parameternya sama ganti nih parameternya, nomor kolomnya 8 aja nih, nomor kolomnya 8 ya. Spreadsheet lagi sekarang hitung ininya di sini ya, itu di sini. Jadi pertama kita hitung KS dulu, kita lihat KS dulu. KS itu berapa nilainya tadi? KS ini dari 0,18 ya. KS ini kan 0,18 nih dari 18,7 ya. 0,18 ini dari di sini saya hitung 18,7 nih biar ketahuan. Kemudian kita perlu data apa di sini? Kok salah? Kita perlu data OL dan rho G ya. OL itu adalah density dari glikolnya, rho G itu density dari gasnya. Jadi OL dan rho G-nya itu berarti di sini kita ambil liquid density dulu ya, liquid density. Ini kita ambil dari ini nih. Jadi liquid density itu adalah density dari ini, dari TEG to kontaktor. Ini liquid density-nya. Berarti liquid density kita ambil input variable dari TEG to kontaktor ini. Yang kita ambil mass density. Mass density ya, oke. Ini. Begitu juga yang gas density itu adalah to the high. Gas density-nya adalah density dari to the high. Ini import variabel dari to the high, sama juga mass density. Mass density, oke. Sehingga kita bisa hitung velocity sekarang. V itu sama dengan ini tadi apa? KS rho L kurang rho G per rho G ya. Sama dengan KS-nya itu tadi di B E1 dikali kurungin 2 kali ini dulu. Pertama misalnya kalau pindah itu ini sama pertama ini kan saya buka foto tadi. Saya foto dulu ya. Ini dulu saya foto dulu ya. Di sini jeleknya itu nggak bisa di hold atau saya nggak bisa. Jadi ini sama dengan KS itu ada di E1 dikali kurung dulu rho L kurang rho G, rho L-nya itu ada di E2 kurang E3 dibagi rho G ya, E3 kemudian pangkat 0,5 ya, 0,5 ini feet per second. Tapi ini sama? Beda? Beda tipis. Beda ya, oke. Karena ini liquid density sama ini hampir sama, memang nggak berubah. Sekarang QA-nya. Nah QA-nya ini bisa diambil langsung dari sini nih. Dari gas, dari apa? QA itu adalah flow rate dari 2D high. Tapi satuannya harus dalam feet kubik per second ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang berikutnya ini, QA-nya itu harus dalam satuan. Kalau di sini dipakai rumus ya, kita nggak perlu pakai rumus.
Ini kelebihan ini semua, dia harus pakai rumus ini. QA-nya itu satuannya nanti dapatnya QA-nya itu dari sini. QA-nya itu adalah kubik feet per second ya. Kubik feet per second itu di sini nanti dapatnya namanya ACFM, actual kubik feet per. Di sini kalau kita lihat di sini per variabel ya, dari apa 2D high actual gas flow, actual gas flow ini ACFM. Tapi ini kubik feet per menit nih, ini adalah aktual kubik feet per menit. Sementara kan tadi kita mintanya per second ya. Berarti untuk jadi per second dia harus dibagi. Atau di sini A-nya lagi, berarti QA-nya lagi. QA-nya ini sama dengan E berapa nih? E5 ya. E5 dibagi 60. Ini baru satuannya ini satuannya jangan kita jadi ini ya, satuannya kita rubah dulu. Ini plus satuannya ini jadi feet kubik feet per second ya, per second. Oke, QI. Nah berarti sekarang kita baru bisa hitung D-nya. D-nya itu menggunakan persamaan ini, akar QA per 4 per D itu 4 QA per D-nya berarti kita bisa hitung di sini. D-nya itu sama dengan kurung 4 kali QA-nya itu ada di E6 ya, sorry, E6 dibagi 3,14 dikali P-nya tadi di E4 ya, E4 tapi pangkat 0,5. Ini satuannya feet. Sama. Tapi kok lebih sekali ya? Ini 7 feet lumayan besar ya diameternya ya. 2 meteran ya. 2 meteran, 2,1. Jadi nanti memang waktu ini kan kalau ini kita anggap kita menggunakan bubble cup tray ya, bubble cup tray. Nanti Anda bisa coba lagi. Misalnya karena nilai K-nya ini bergantung ya. Kalau misalnya pakai structure packing ya, angkanya lain lagi nanti kita pakai. Bisa jadi kalau structure packing nanti ini dapatnya lebih besar lagi. Kalau V-nya lebih besar lagi, artinya nanti diameternya makin kecil. Karena waktu hitung diameter tadi, waktu hitung diameter ini, dia per V kan, dia per V. Jadi kalau kita pakai packing berarti nanti kita bisa dapat diameternya lebih kecil. Karena nanti konstantanya ini nanti dia lebih besar nih. Karena kalau kita pakai yang structure packing, misalnya konstantanya dia dari 0,18 ini bisa sampai 0,3. Atau ada satu lagi cara lagi yang lain, menggunakan nilai V-nya pakai yang ini untuk factor ya, factor ini juga factor pakai ini fs-nya ini dia pakai langsung 3 inch ya, fs-nya 3 inch. Oh ya sorry, ini fs-nya 3 inch, ini 3 buah inch. Tapi nanti dia satuannya itu nanti ya ini akar D, nanti Anda bisa teruskan juga nanti. Yang penting D-nya itu nanti 4QA per V akar ya, akar 4QA per. Jadi ada 3 cara, ada yang pertama, kedua, sama yang 3 ini Anda bisa bandingkan nanti mana yang paling kecil. Ya, ini.
Tapi ini yang ini udah biru semua ya, yang di sininya ya. Ini ya, oke, berarti sudah oke. Jangan lupa di save nih, save ya. Kasih nama kasih nama up itu ya. Kasih nama yang baru, jangan agung lagi. File, save as. Kasih nama harus di high ya. Ada yang ditanyakan? Ini nanti diupload ke Mas ya, saya buat Masnya dulu. Sebentar. Saya lupa. Jadi tadi nggak pengaruh yang 1,5 sama yang 2 tuh akan memberikan hasil yang sama ya. Jadi seperti tadi, cuma yang kalau yang 2 itu artinya nanti operating cost rendah, tapi yang 1,5 tadi operating cost-nya tinggi. Jadi yang membedakan adalah capex dengan opex-nya. Ini Campbell bukunya Campbell ada bersama pernah. Ini kan terbukti ya. Padahal bukunya buku jadul nih Campbell nih. Buku jadul tapi bisa dibuktikan ya. Prof, kalau ternyata yang masuk ke irrigation ini ketika gasnya itu 2 fase, itu ngambil datanya gimana ya Prof? Maksudnya? Yang tadi yang ACFM itu yang nilai A, Nah, itu emang 2 fase harusnya enggak dong? ya maksudnya kalau dengan 2 fase Harusnya diambil yang itu kalau di Indonesia nanti ada di kebagi 2 tuh ada yang gas ada yang liquid. oh Kalau memang 2 fase ya coba aja. Nanti ada yang gasnya ada yang liquidnya.